Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Luciana. Saya Elsa Suryani Putri. Di sini kami ingin membawakan dakwah tentang kenakalan remaja yang bertema Remaja Hari Ini, Pemimpin Hari Esok. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nikmat, iman, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh cahaya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang sering terjadi, tapi sering juga dianggap biasa. Kenakalan remaja. Masa remaja ibarat jalan bercabang, satu mengarah pada kebaikan, satu lagi pada keburukan. Dan sayangnya, banyak yang tergelincir karena langkahnya tergesa, bukan terencana. Betul sekali, kenakalan remaja itu bukan hanya tawuran atau tindakan kriminal. Ia bisa berupa bolos sekolah, merokok, pacaran bebas, geng motor, bohong pada orang tua, candu gawai, konten tidak pantas, sampai mengikuti pergaulan yang menyeret jauh dari Allah. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap manusia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa ia dihabiskan. Artinya, masa remaja itu punya nilai besar di hadapan Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa remaja muda terjerumus? Ada beberapa sebab. Yang pertama, yaitu lingkungan pergaulan. Teman yang buruk itu seperti api kecil yang pelan-pelan membakar kain. Yang kedua, yaitu kurang perhatian orang tua. Banyak remaja merasa sendiri, lalu mencari tempat pulang yang salah. Yang ketiga, rasa ingin mencoba yang tidak baik. Bagaimana sih cara remaja terhindar dari kenakalan remaja? Nah, kami ada beberapa tips, yaitu yang pertama, perbaiki iman, dekatkan diri ke masjid, majelis, ilmu, dan teman-teman yang baik. Yang kedua, yaitu kuatkan komunikasi dengan orang tua, bukan hanya tunduk, tapi jujur dan terbuka. Yang ketiga, yaitu gunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti olahraga, kreativitas, belajar, komunitas positif. Yang keempat, yaitu batasi bermain gawai, terutama konten negatif yang meracuni pikiran. Yang kelima, berani berkata tidak pada ajakan buruk, karena keberanian sejati bukan ikut-ikutan, tapi berpendirian. Dan yang paling penting, ingat bahwa Allah selalu melihat setiap pilihan kecil di sekolah, di jalan, di kamar, saat sendirian, semua tercatat. Kalau hari ini kita merasa pernah salah, jangan takut, Allah Maha Pemaaf. Taubat pemuda itu seperti bunga yang tumbuh setelah hujan, segar, indah, dan menandakan awal baru. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering dilupakan para remaja. Setiap tindakan kecil hari ini sedang membentuk diri mereka di masa depan. Remaja yang mulai merokok hari ini mungkin mengira itu keren. Remaja yang mulai berbohong hari ini mungkin mengira itu sepele. Tapi setiap kebiasaan kecil bila terus dirawat tumbuh menjadi karakter. Karakter menentukan masa depan. Allah tidak menciptakan kita untuk sekedar ikut arus. Kita diciptakan untuk menjadi cahaya di tengah gelap, bukan jadi bagian dari gelap itu sendiri. Dan ingatlah, kenakalan itu bukan hanya merugikan diri sendiri. Ia juga sering merugikan orang tua yang berdoa sambil menangis, masa depan yang jadi buram, lingkungan yang ikut terdampak, harga diri yang perlahan pudar. Remaja yang sering bolos, tawuran, atau terlibat hal-hal maksiat sebenarnya sedang merampas kebahagiaan orang-orang yang menyayanginya. Betapa banyak ibu yang sujud malam hanya untuk mendoakan anaknya agar kembali ke jalan yang benar. Namun tidak ada kata terlambat. Bahkan jika masa lalu gelap, masa depan tetap bisa bersinar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan diubah keburukannya menjadi kebaikan. Bayangkan, bukan hanya dihapus, tapi diganti dengan pahala. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya, terutama yang masih muda dan ingin berubah. Mari kita bicara soal pergaulan, karena ini adalah pintu terbesar kenakalan remaja.
Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Teman itu seperti jalan, ada yang membawa ke masjid, ada yang membawa ke masalah. Jika kita berteman dengan orang yang berkata buruk, kita terbiasa buruk. Jika kita berteman dengan orang yang jujur, kita juga ikut jernih. Pilihan pertemanan adalah salah satu ujian terbesar remaja. Saudaraku, remaja yang kuat bukan remaja yang berani melawan orang tua. Remaja yang kuat adalah remaja yang berani melawan hawa nafsunya sendiri. Karena setan paling suka mengganggu anak muda. Kenapa? Karena masa muda itu penuh potensi, energi, waktu, kemampuan belajar, dan kreativitasnya. Jika potensi itu diarahkan pada kebaikan, setan rugi besar, maka ia menggoda segeras mungkin. Mari kita ingat, masa muda itu cepat berlalu. Hari ini kita remaja, besok mungkin sudah menjadi orang tua. Perjalanan hidup tidak menunggu kita siap, waktu bergerak terus. Maka gunakan masa muda untuk membangun ilmu, akhlak, kedekatan dengan Allah, cita-cita yang bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari memohon kepada Allah agar selalu menjaga kita dari pergaulan buruk, menjauhkan kita dari maksiat, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan kebaikan. Semoga kita menjadi penerus bangsa yang berakhlak, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, bimbinglah langkah kami dalam ketaatan, jadikan kami pemuda yang kuat iman, luas ilmu, dan indah di akhirat kelak. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu, dan jadikan hari ini sebagai titik balik menuju ridho-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.